Gerard Pique alami cedera saat Barcelona ditahan Athletic Bilbao. Gerard Pique harus ditarik keluar pada babak pertama ketika Barcelona ditahan imbang oleh Athletic Bilbao pada laga lanjutan La Liga, Minggu 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Sang bek tengah terkapar setelah melakukan duel udara kontra Alex Berenguer pada laga yang baru berjalan setengah jam di Estadio San Mamés pada pekan kedua La Liga. Pelatih Ronald Koeman kemudian menarik keluar Pique dan menggantikannya dengan Ronald Araujo. Dalam keterangan pada konferensi pers sebelum laga, Koeman mengatakan bahwa sang pemain berusia 34 tahun itu mengalami masalah minor pada pekan ini, namun tetap berlatih secara normal. Gerard Pique sebelumnya sempat diragukan untuk bermain karena disarankan untuk beristirahat oleh tim medis Barcelona usai mengalami ketidaknyamanan selepas laga kontra Real Sociedad pada pekan lalu. Namun nyatanya ia tetap dibawa dan dimainkan pada laga kontra Athletic Bilbao. Harga yang dibayar kini bisa lebih mahal. Namun tentang tingkat keparahan dan seberapa lama sang wakil kapten akan bergantung kepada hasil pemeriksaan pada hari Minggu ini. Ini adalah ke-6 kalinya Pique ditarik keluar dari 13 pertandingan terakhir tampil sebagai starter di La Liga. Sebelumnya ia hanya digantikan 6 kali dalam 11 pertandingan sebagai starter. Masalah kebugaran memang telah menjadi musuh Pique di usia tuanya. Itu sempat membuat La Blaugrana mengalami krisis di pos bek tengah, hingga Oscar Migueza dipromosikan ke tim utama. Dan Koeman merekrut Eric Garcia dari Manchester City pada musim panas ini. Koeman, itu alasan kenapa kami ngotot mendatangkan Depay. Barcelona memang harus puas berbagi angka dengan Athletic Bilbao dengan skor 1-1 dalam laga kedua La Liga Spanyol. Pelatih Ronald Koeman mengaku sangat senang dengan performa Memphis Depay. Dalam pertandingan yang berada di San Mamés Minggu 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, sebenarnya Barcelona sempat menyamakan kedudukan lewat gol salto yang dicetak oleh Ronald Araujo. Namun gol itu dianulir karena terjadi pelanggaran sebelum proses gol terjadi. Pada akhirnya tim tuan rumah berhasil memimpin berkat gol yang dicetak oleh Inigo Williams. Barcelona berusaha membalas. Menit ke-75 Depay berhasil mesatkan bola ke gawang Bilbao untuk menyamakan kedudukan. Namun Blaugrana kesulitan untuk mencetak gol kedua setelah Eric Garcia mendapatkan kartu merah. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dia pemain hebat, itu sebabnya kami mengontraknya. Saya menghabiskan waktu bersamanya ketika saya berada di tim nasional. Tidak mengejutkan bagi saya bahwa dalam waktu singkat dia menunjukkan kualitasnya, kata Koeman sebagaimana diberitakan Tribal Football. Mencetak gol yang hebat, memalukan kami gagal memanfaatkan peluang lain untuk menjadikan kedudukan 2-1. Tetapi dalam waktu singkat dia terbiasa dengan cara bermain kami. Dia pemain yang sangat penting karena dia klinis, kuat, dan cepat dalam menyerang. Selain Depay, sang pelatih juga memuji performa gelandang andalannya, Frenkie de Jong. Menurutnya performa mantan gelandang Ajax itu sangat ciamik. Dia penting di babak kedua. Dia menerobos garis dan secara umum sangat bagus sepanjang pertandingan, tambahnya. Tanpa Messi, Koeman mengakui Barcelona kurang ditakuti. Barcelona ditahan imbang Athletic Bilbao dalam duel pekan kedua La Liga 2021-2022, Minggu 22 Agustus 2021. Skor 1-1 menutup duel alot selama 90 menit. Meski baru pekan kedua, hasil ini cukup menghambat langkah Barcelona. Mereka berhasil memetik kemenangan meyakinkan di pekan pertama, kini tertahan di pekan kedua. Hasil imbang itu juga menunjukkan masalah Barcelona di era baru. Tanpa Lionel Messi, permainan Barcelona tampak tidak sebaik yang diharapkan. Pola serangan mereka kurang efektif. Barcelona biasanya dikenal sebagai tim yang dominan menyerang dengan banyak peluang, tapi di pertandingan kemarin justru Atletico yang juga lebih banyak menyerang dengan peluang yang lebih baik. Diyakini Barcelona sekarang masih beradaptasi dengan skuad baru tanpa Messi. Ada perbedaan besar dalam pola permainan mereka. Saya tidak suka untuk terus bicara soal hal yang sama, tapi kita bicara soal pemain terbaik di dunia. Lawan-lawan kami lebih takut ketika Messi ada di sini, ujar Koeman di Marca. Selain berdampak membuat lawan lebih waspada, Messi juga sangat penting bagi permainan tim. Artinya kehilangan Messi langsung berdampak pada dua hal, baik untuk lawan maupun untuk tim Barcelona sendiri. Bagi kami juga, jika Anda mengumpan bola ke Leo, biasanya dia tidak akan kehilangan bola, sambung Koeman. Anda bisa mengamati bahwa Messi tidak ada di lapangan. Kami tahu itu, dan kami tidak bisa mengubahnya, pungkasnya.
Messi sudah pergi, Griezmann masih begitu-begitu saja. Dua pertandingan sudah dilewati Barcelona di musim baru La Liga 2021-2022. Sayangnya dua kesempatan ini belum dimaksimalkan oleh Anthony Griezmann. Teranyar, Minggu 22 Agustus 2021 kemarin Barcelona ditahan imbang oleh Athletic Bilbao dengan skor 1-1. Untungnya masih di awal musim, hasil imbang ini tidak terlalu berpengaruh. Performa Griezmann seharusnya jadi kekhawatiran lebih bagi Koeman. Barcelona memasuki era baru tanpa Lionel Messi. Seharusnya Griezmann punya ruang gerak lebih leluasa. Griezmann masih aktif di lapangan, terus berlari, tapi kontribusinya minim. Hal ini terjadi dalam dua pertandingan Barcelona sejauh ini. Situasi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat Griezmann adalah penyerang paling berpengalaman di tim Barcelona sekarang. Seharusnya dia bisa menggantikan posisi Messi dalam tim. Sayangnya Griezmann gagal memenuhi ekspektasi. Dia sama seperti Griezmann yang pertama kali tiba di Barcelona, masih kebingungan dan tidak cocok dengan gaya main Barcelona. Statistik membuktikan bahwa Griezmann tidak sekalipun mencoba membuat dribble dalam pertandingan, juga tidak membuat shot on target sama sekali. Sepanjang laga, Griezmann hanya menyentuh bola sebanyak 37 kali. Ini tentu pertanda buruk untuk pemain yang seharusnya bisa menjadi pencetak gol utama. Situasi ini tentu jadi PR besar bagi Koeman. Dia harus memulai era baru Barcelona tanpa Messi. Kini harus membantu Griezmann menyelesaikan masalah pribadinya. Griezmann seharusnya bisa jadi motor serangan, sama seperti yang dia lakukan saat membela Prancis. Dahulu diduga Griezmann kesulitan karena ada Lionel Messi, keduanya berebut posisi. Namun entah mengapa, kini Griezmann tidak bisa menemukan permainan terbaiknya di Barcelona. Saya rasa kami tidak menjalani laga yang bagus. Pertandingannya sulit sejak awal. Mereka menekan dengan baik. Ada hal-hal yang kami perlu tingkatkan dan poles. 1 poin ini kami akan bawa pulang lalu mulai memikirkan Getafe. Ungkapnya dikutip dari Sport. Griezmann juga mengungkapkan bahwa Ronald Koeman kini berharap lebih padanya. Selepas Messi pergi, penyerang internasional Perancis itu dituntut untuk mengemban tanggung jawab lebih besar. Dia ingin saya lebih mengambil peran protagonis, tapi buat saya tak ada yang akan berubah. Saya mencoba membantu tim saat menyerang dan juga bertahan. Dimanapun saya dimainkan, saya akan tetap bekerja, ungkap Anthony Griezmann.